Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Barmaturisma dan rekan saya Dimas Mayang Winata yang akan menjelaskan perencanaan bangunan pengolahan air limbah di Kabupaten Cilacap. Sebelumnya, kita harus melakukan proyeksi penduduk 20 tahun yang akan mendatang. Yang harus dipersiapkan adalah data tahun sebelumnya. Sehingga dengan data tersebut kita dapat melakukan perhitungan metode aritmatika, geometri, dan least square untuk menentukan metode apa yang akan digunakan dalam proyeksi penduduk. Dari ketiga metode ini, kita ketahui korelasi yang paling mendekati satu adalah least square, sehingga metode least square adalah metode yang paling cocok untuk memproyeksikan jumlah penduduk. Sehingga dengan perhitungan ini kita dapat mengetahui tahun 2041 dengan metode least square jumlah penduduk sekitar 307.922. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu persentase tiap blok, di mana di Kabupaten Cilacap ini terdapat 8 blok dengan satu blok itu terdiri dari 3 kecamatan. Untuk penentuan persentase ini kita lihat dari kepadatan penduduk dan luas wilayahnya, sehingga persentase yang digunakan untuk proyeksi penduduk ini 16% dari jumlah penduduk yang sebenarnya. Dan nilai 307.922 untuk jumlah penduduk tahun 2041 ini sudah dikalikan dengan persentase wilayah yang dilayani. Tahap selanjutnya yaitu melakukan proyeksi fasilitas 20 tahun yang akan mendatang, yaitu tahun 2041. Caranya yaitu kita harus mengetahui dahulu data tahun 2019 atau data tahun dasar, yaitu ini ya, yang saya blok ini, sehingga kita dapat mengetahui jumlah fasilitas yang direncanakan dengan mengalihkan dengan persentase 16%. Kemudian kita proyeksikan dengan rumus fasilitas awal tahun dikalikan dengan penduduk tahun ke N dibagi dengan penduduk tahun dasar. Selanjutnya, ini adalah data debit air limbah domestik dan non-domestik serta debit industri. Dari perhitungan ini kita dapat mengetahui nilai dari kipiknya yaitu 1,2. Nilai ini digunakan untuk menghitung unit bangunan pengolahan air limbah. Sebelumnya itu kita harus menentukan karakteristik dari limbah domestik, industri, dan limbah campuran, di mana analisis karakteristik limbah cair baik domestik maupun industri adalah proses perencanaan secara detail kapasitas unit pengolahan yang diperlukan untuk dapat mengantisipasi timbulan limbah cair yang dihasilkan dan pemilihan proses pengolahan air limbah secara tepat dan efisien. Ketiga karakteristik air buangan tersebut dapat menimbulkan pencemaran apabila tidak dikurangi konsentrasinya. Karena itu, air buangan harus mendapatkan pengolahan yang semestinya. Air buangan yang tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air akan menurunkan kandungan oksigen terlarut di perairan. Hal ini karena adanya zat-zat kimia tertentu dan metabolisme mikroba pada air buangan dan perairan yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan akuatik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan proses pengolahan air limbah yang tepat, maka diperlukan analisis karakteristik air buangan. Pada prinsipnya, tujuan pengolahan air buangan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kontaminan yang terdapat dalam air buangan, sehingga dapat dimanfaatkan lagi dan tidak mengganggu lingkungan apabila dibuang ke badan air penerima. Pengolahan air buangan ini itu dapat dilakukan secara fisika, kimia, dan biologi sesuai dengan kebutuhan parameter yang harus disisihkan. Berikut ini adalah unit pengolahan dengan efisiensi penyisihannya. Dan di sebelah ini adalah baku mutu
dari parameter yang sesuai dengan Permen LHK. Dari perencanaan di Kabupaten Cilacap ini, saya dan Mayong sudah melakukan pemilihan alternatif mulai dari alternatif pertama, kedua, dan ketiga. Alternatif pertama yang tidak sesuai dengan baku mutu ini adalah total P karena nilainya 1,5, di mana total P-nya kalau sesuai dengan baku mutu adalah 1. Kemudian yang alternatif pengolahan kedua itu tidak memenuhi yang total P-nya karena lebih dari 1. Kalau yang alternatif pengolahan ketiga ini dari semua parameter sudah memenuhi, sehingga untuk perencanaan bangunan pengolahan air banget di Kabupaten Cilacap menggunakan alternatif pengolahan ketiga. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kadar bahan organik BOD, COD, TSS-nya cukup tinggi, sehingga alternatif pengolahan biologis untuk air buangan pada daerah perencanaan di Kabupaten Cilacap ini menggunakan oxidation ditch. Oxidation ditch adalah sistem oksidasi yang terdiri dari bak aerasi berupa parit atau saluran yang terbentuk oval yang dilengkapi dengan satu atau lebih rotor rotasi untuk aerasi limbah. Saluran atau parit tersebut menerima limbah yang telah disaring dan mempunyai waktu tinggal hidrolik mendekati 24 jam. Biasanya emang oxidation ditch ini untuk proses pengolahan limbah domestik. Dalam pengolahannya itu dibutuhkan kriteria perencanaan. Berikut ini adalah kriteria perencanaan untuk oxidation ditch. Sludge retention time, nilai kriteria desainnya 20-30 dengan kriteria desain terpilih 20, kemudian F/M rasio, nilai kriteria desain 0,05-0,15, aerator loading 0,1-0,4, kemudian MLSS 3000-6000 dengan kriteria desain terpilihnya 3000, kemudian periode aerasi 18-36, kriteria desain terpilih 24, rasio resirkulasi 0,5-2 dengan kriteria desain terpilihnya 0,5, K nilai 2-8 kriteria desain terpilihnya 4, kemudian KD 0,03-0,07 dengan kriteria desain terpilihnya 0,06, KS nilai 40-120 kriteria desain yang terpilih 60, Y 0,3-0,7 kriteria desain terpilih 0,6 dan MLVSS per MLSS rasio 0,75-0,85 dengan kriteria desain terpilih 0,8. Dalam perhitungan ini kita ketahui bahwa konsentrasi BOD dan TSS adalah sebagai berikut. Dengan nilai BOD 72 mg per liter, kemudian TSS-nya 53 mg per liter. Faktor keamanan untuk BOD dan TSS adalah 8,5%. BOD yaitu nilai dari perhitungan ini 78 mg per liter, TSS 57 setelah dikalikan dengan 8,5%, kemudian Q-nya debitnya 0,3. Debit ini termasuk dari bak pengendap pertama, efluen dari bak pengendap pertama. Kemudian TSS di efluennya 1,6 dan BOD di efluennya 18. Padatan biologis dengan 65% dapat dibiodegradasi 1,42 gram BOD, sehingga BOD ini 0,95 hasil dari 2/3 dikalikan dengan 1,42. Kemudian BOD padat dalam efluen 15,8, kemudian BOD terlarutnya dengan nilai 2,2. Faktor pengamanan yield dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Y per 1 ditambah KD dikalikan dengan P
periode aerasi, sehingga diperoleh nilai 1,876. Kemudian peningkatan TVSS dapat dihitung dengan persamaan berikut ini, yaitu SO min S dikalikan dengan debit, sehingga nilainya 0,04 kg per detik. TVSS atau TSS ini 0,8, kemudian peningkatan TSS-nya 0,05, MLSS 3000 mg per liter, MLVSS-nya 2400. Kemudian untuk perhitungan Q-Waste yaitu dihasilkan nilai 1,38. Kemudian TSS dalam buangan lumpur aktif nilainya 1,04. TSS dalam buangan lumpur aktif itu rumusnya peningkatan TSS dikurangi dengan TSS dalam efluen, sehingga nilainya 1,04. Kemudian volume limbah lumpur aktif yaitu TSS dalam limbah lumpur aktif dikalikan dengan MLSS yaitu dengan nilai 0,35. Kemudian BOD dalam lumpur aktif 0,91. Kemudian total BOD dalam limbah lumpur aktif 0,91 kg per hari. Kemudian untuk perhitungan lumpur Q-Waste-nya 1,38, BOD dalam lumpur 0,91, TSS dalam lumpurnya 1,04. Kemudian perhitungan lumpur dari pengental lumpur yang dididihkan yaitu 85%, spesifik gravity-nya 1, kemudian total solid digestion slide-nya 4%, kemudian TVS tereduksi di pencernaan lumpur 48%. Lanjut, ini untuk perhitungan Q dari lumpur yang dari pengental lumpur itu 2,1 meter kubik per hari. Kemudian untuk perhitungan kuantitas aliran dari pengental lumpur, Q-nya 1,38, TSS-nya 0,2 dan BOD 0,14. Kemudian untuk perhitungan supernatan dari pencernaan lumpur aerob, kadar organik dalam lumpur yaitu 0,8 dikalikan limbah lumpur aktif dibagikan dengan lumpur yaitu nilainya 0,8. Kemudian TVS-nya itu 0,7, TVS destroy-nya 0,339. Total massa dalam pencernaan lumpur 22,1. Hasil dari TSS lumpur yang disisihkan di pengental lumpur dibagikan dengan total solid di digestion sludge. Kemudian untuk S-nya itu TSS dalam digest sludge yaitu 4% dengan S-nya 0,2. Kemudian laju aliran supernatannya 1,29 meter kubik per hari. Kemudian untuk perhitungan kualitas lumpur dari pencernaan lumpur ke fasilitas pengeringan, total padatannya 0,344 kg per hari. Aliran lumpur dari pencernaan lumpur 2,05, hasil dari 3,34 dikurangi dengan 1,29. Kemudian laju aliran supernatannya 1,29 meter kubik per hari. Kemudian untuk perhitungan kualitas lumpur dari pencernaan lumpur ke fasilitas pengeringan, total padatannya 0,34 dan aliran lumpur dari pencernaan lumpur 2,05.
Efisiensi pengolahan biogas berdasarkan BOD terlarut dalam effluentnya 97% dengan volume bak itu Q-nya 0,14 dan QR-nya 57372, sehingga V-nya itu 43029 meter kubik. Kemudian ini untuk perhitungan dimensi bak. Kedalaman cairan itu 1,2 sampai 1,8 meter. Kita pilih 1,8 meter, kemudian bak berbentuk trapesium, kemudian lebar bagian bawah baknya 5,5 meter. Asumsi tebal sekatnya 20 cm, tinggi bebasnya 2 meter. Kemudian tinggi bak yaitu kedalaman cairan plus freeboardnya 3,8 dengan panjang permukaannya 12,7, kemudian lebar oxidation ditch yaitu 2 kali lebar permukaan ditambah tebal sekatnya 25,9, kemudian panjang total parit oksidasi yaitu V per across 923 meter, kemudian panjang lengkungnya 39,8. Baik, saya melanjutkan dari penjelasan Saudari Lintang. Jadi untuk cek theta didapatkan dari volume bak dibagi debit dikali 24 jam per hari didapatkan 40 jam dengan cek F per M 0,0 dengan organic loading dari BOD 5 terlarut pada effluent dikali debit dibagi volume didapatkan 43,2 gram BOD per meter kubik hari dengan kebutuhan oksigen dihitung dari persamaan min 574,2 kg per hari. Untuk menghitung kebutuhan oksigen standar atau SOR, kebutuhan oksigen dibagi dengan perhitungan solubility oksigen pada temperatur 20 derajat Celcius yaitu 9,08 mg per liter dikali dengan salinity surface factor 0,95 dikali dengan 0,99 atau Fa dikurangi dengan DO minimum 1,5 mg per liter dibagi dengan solubility oksigen pada temperatur 29,1 derajat Celcius sama dengan 7,27 mg per liter dikalikan dengan 1,024 pangkat temperatur rata-rata air limbah 29,1 dikurangi 20 lalu dikalikan dengan oksigen transfer correction factor 0,8 dihasilkan SOR atau kebutuhan oksigen standar 1491,1 kg per hari. Untuk kebutuhan udara teoritis didapatkan dari kebutuhan oksigen standar dibagi dengan berat udara 1,162 kg meter kubik dikalikan dengan persentase oksigen sebesar 21%. Lalu untuk desain total udara didapatkan dari perhitungan kebutuhan udara teoritis dikalikan 150%. Maka didapatkan 404,2 meter kubik per hari. Volume udara per kilogram BOD 5 yang dihilangkan didapatkan dari perhitungan desain total udara dikalikan dengan 1000 gram per kilogram dibagi dengan BOD terlarut pada effluent dikurangi BOD 5 terlarut dikalikan dengan debit, maka dihasilkan 19.380,3 meter kubik per kilogram. Volume udara per meter kubik limbah yang diolah didapatkan dari perhitungan volume udara per kilogram BOD 5 yang dihilangkan dibagi dengan debit, maka dihasilkan 13.352,74 meter kubik per kilogram
dengan volume udara dari tangki dihasilkan dari perhitungan volume udara per kilogram BOD5 yang dihilangkan dibagi dengan desain total udara didapatkan hasil 0,0093 meter kubik per hari meter kubik. Berikutnya perhitungan aerator. Jenis aerator yang digunakan adalah aerator berkecepatan tinggi dengan transfer oksigen berkisar antara 1,2 sampai 2,4 kg oksigen per kWh dengan 2 kg oksigen per kWh dikali 1,644 sama dengan 3,3 fons per HP jam. Temperatur air limbah 29,1 derajat Celcius, CSW 7,27 mg per liter. Untuk mengoreksi kondisi proses, maka dihitung transfer oksigen aktual dengan cara transfer oksigen standar dikalikan dengan oksigen transfer correction factor 0,8 yang nantinya akan dikalikan dari hasil perhitungan 7 CSW 7,27 mg per liter dikurangi dengan DO minimum 1,5 mg per liter lalu dibagikan dengan 9,2 maka didapatkan 1,66 fons oksigen per HP jam. Dengan ketentuan 1 kg sama dengan 2,203 fons, maka kebutuhan horsepower total sama dengan kebutuhan oksigen dibagi transfer oksigen aktual dihasilkan 27,07 HP. Diameter inlet sama dengan diameter outlet. Diameter outlet dengan debit 1,2 meter kubik per detik, asumsi V 3 meter per detik, maka untuk luas yaitu debit dibagikan volume sama dengan 0,4 meter persegi dengan diameter didapatkan dari akar luas dikali 4 per 3,14 dihasilkan 0,51 mm dengan diameter pasaran 600 mm dengan cek P didapatkan dari debit dibagi luas itu sebesar 6,114 sekian, maka cek P memenuhi. Baiklah, ini untuk perhitungan saluran pembagi inletnya dengan kibaknya 0,29 meter kubik per detik, kemudian kedalaman inletnya 3,2 meter, kedalaman saluran plus freeboardnya 3,5 meter, panjangnya 5 meter, kemudian lebar sama dengan kedalaman 3,2 meter dengan kecepatan 0,02 meter per sekon, kemudian jari-jarinya 1,05, kemudian slope-nya 0,000001 dengan HF-nya 0,000038 dengan head kecepatan 0,00000183 dan head loss totalnya 0,000019 meter. Kemudian yang pintu air dengan Q-nya 0,299, kedalamannya 3,2, lebar pintu juga 3,2, bukan pintu airnya 0,01, kemudian HF saluran pintu 0,00006, kemudian HF pintu airnya 0,0031 meter. Kemudian saluran outlet langsung saja head loss totalnya 0,00002. Kalau saluran pembawa dengan head loss total 0,0021 meter. Sekian dari penjelasan tentang oxidation ditch ini. Saya harap dari penjelasan saya dan Mayong bisa menjadi inspirasi buat para environists di luar sana. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah
yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.